Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Hari ini, Minggu 8 November 2020. Bersama dengan Katia dan Kamoren. Gimana Kamoren kabarnya? Puji Tuhan, Kamoren sehat-sehat saja. Sehat. Adik-adik di rumah gimana kabarnya? Pasti luar biasa ya. Oke, kita persiapkan yuk Alkitab kita ya, duduknya yang rapi, yang nyaman. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, mari Katia undang adik-adik untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari Katia undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan sama-sama kita lakukan Sebab Tuhan Baik. Adik-adik, Katia persilakan untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Mauren. Adik-adik yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita di dalam doa, sekaligus berdoa untuk pelayanan firman pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan setiap hari dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, di hari Minggu yang indah ini, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami yang paling subur, boleh bertumbuh dan berbuah, sehingga orang lain dapat melihat Tuhan Yesus nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Hari ini hari Minggu tanggal 8 November 2020. Dan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Imamat 8 ayat 1 sampai ayat 30 yang akan dibacakan oleh teman-teman kita, Michelle dan Danielo. Saya akan membacakan Imamat 8 ayat 1 sampai 15 yang berjudul Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah lembu pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan.
Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu, dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patah emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikkannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhnya serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urap itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah sembelih dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Selanjutnya Imamat 8 ayat 16-30. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah, tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darahnya selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang, serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkan di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan.
Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dari domba itu dan mempersembahkan kepadanya persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan, itu seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi, Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan kepada pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditahbiskannya lah Harun, pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari Minggu tanggal 8 November 2020. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah dipilih untuk menjadi gembala dan pelayan. Adik-adik yang terkasih, kitab hari ini yang kita baca adalah kitab Imamat. Kitab Imamat ini dipercaya ditulis oleh Musa. Kitab Imamat berisikan aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan tentang pelaksanaan ibadah, persembahan yang ditujukan kepada bangsa Israel yang telah keluar dari tanah Mesir atau tanah perbudakan masuk kepada tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Adik-adik yang terkasih, tokoh utama dalam kitab Imamat yang kita baca hari ini adalah Harun. Siapa sih Harun itu? Ayo kita kenalan dengan Harun. Harun adalah kakak Musa yang dipanggil Tuhan untuk menjadi juru bicara bagi Musa. Untuk menjadi penyambung lidah antara Musa dan Firaun, antara Musa dan bangsa Israel. Yang kedua, Harun adalah salah satu pemimpin utama yang telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan kepada tanah perjanjian. Dia bersama Musa memimpin bangsa Israel mengarungi padang gurun dan mengarungi semua cobaan-cobaan yang bangsa Israel alami di dalam proses menuju ke dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Yang ketiga, Harun itu adalah imam besar pertama bangsa Israel yang ditunjuk Tuhan secara langsung. Luar biasa ya. Imam di bangsa Israel itu sangat banyak adik-adik. Tetapi imam besar itu hanya satu. Imam besar tugasnya memimpin para imam yang bekerja di dalam bait Allah. Apa sih sebenarnya tugas imam besar itu? Tugas imam besar adalah yang satu tentunya mengepalai imam-imam yang bekerja di bait Allah. Yang kedua adalah pada hari perdamaian, yaitu 1 tahun sekali, imam besar harus masuk ke dalam ruang maha kudus untuk mempersembahkan korban pengampunan dosa. Dia harus membawa darah anak domba dan mempersembahkan korban pengampunan dosa untuk bangsa Israel. Tugas ini bukan tugas yang mudah, tugas ini tugas yang berat bagi imam. Nah adik-adik, ayat yang kita baca hari ini adalah tentang pentabisan Harun dan anak-anaknya menjadi imam besar dan anak-anaknya itu menjadi para imam. Adik-adik yang terkasih, Harun ditabiskan oleh Tuhan lewat Musa secara langsung. Proses pentabisannya itu memakan waktu selama 7 hari. Dimulai dari pembasuhan air sampai pada aturan-aturan mengenai pakaian. Ya, adik-adik, seperti gambar yang tertera di layar kaca adik-adik, inilah pakaian imam besar yang saat itu dipakai oleh Harun. Adik-adik dapat lihat sendiri dan baca di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat ke-9. Imam besar menggunakan kemeja, gamis, baju efod, dan penutup kepala, dan itu sesuai dengan aturan yang Tuhan sudah sampaikan kepada Musa. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Harun, pentabisan ini mencakup artian yang begitu luar biasa bagi Harun. Tentunya bersama anak-anaknya. Ketika Harun dan anak-anaknya ditabiskan menjadi imam besar dan imam yang mengerjakan pekerjaan dalam bait Allah, itu artinya Harun dan anak-anaknya dikhususkan, dispesialkan oleh Allah lewat Musa tentunya. Dan tugas mereka yang paling penting adalah memastikan
dan menjaga bangsa Israel untuk tetap beribadah kepada Allah, untuk tetap menjaga kekudusan, dan untuk tetap setia kepada Allah. Jabatan imam bukanlah keinginan Musa dan juga bukan keinginan Harun dan anak-anaknya. Jabatan imam ini adalah pemberian Tuhan, pemberian Allah yang dianugerahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah sampai sekarang masih perlukah kita mempunyai imam besar seperti Harun yang masuk setiap tahunnya ke dalam ruang Maha Kudus untuk membawa darah anak domba sebagai pengampunan dosa bagi kita? Sekali-sekali tidak, adik-adik. Kenapa? Karena sekarang ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan mati di atas kayu salib, Dia adalah imam besar bagi kita. Tuhan Yesus adalah imam besar yang telah mencurahkan darahnya sendiri untuk menghapus dosa kita. Lewat darah Yesus, kita dikuduskan dan dikhususkan. Adik-adik bisa baca di dalam Ibrani 9 ayat 12. Lewat darah Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya nggak binasa, adik-adik, tapi beroleh hidup yang kekal. Kita tahu bahwa kita telah diampuni, bahwa kita telah ditebus oleh darahnya yang mahal, bahwa kita telah dikhususkan. Kemudian adik-adik, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia yang sudah ditebus, sebagai anak-anak Tuhan? Jawabannya adalah ada di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kalau adik-adik bisa membukanya dan membacanya, mari dibaca sambil mendengarkan Kamoren berbicara. Bunyinya adalah, kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus. Artinya apa, adik-adik? Kita dikuduskan dan khususkan. Untuk apa, adik-adik? Untuk memberitakan kebenaran tentang firman Tuhan, untuk memberitakan kebenaran tentang Allah. Lalu kalau dipikir-pikir kembali ya, Kak, bagaimana aku memberitakan kebenaran tentang firman Tuhan? Bagaimana aku memberitakan kebenaran tentang Allah? Aku kan masih kelas 1 SMP, aku masih kelas 1 SMA. Aku gak bisa kayak Kak Esra yang menggebu-gebu dalam membawa firman, atau Kak Alfred yang memotivasi banget setiap kata-katanya. Bagaimana, Kak? Adik-adik yang terkasih, memang di dalam kehidupan pelayanan ada orang-orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Seperti di gereja kita. Ada ibu pendeta kita, Ibu Ivon, ada Pak Niko, dan ada majelis-majelis yang terbagi dari 2, penatua dan diaken. Kemudian ada kakak-kakak layan, Pelkat PA dan PT. Kami dikhususkan untuk membawa berita kebenaran tentang firman Tuhan. Kemudian bagaimana, Kak, aku harus membawa kebenaran tentang kebenaran firman Tuhan ini? Aku harus bagaimana? Jawabannya gampang sekali, adik-adik. Kebenaran firman Tuhan bukan hanya untuk diperkatakan saja, tapi untuk dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita memberitakan firman Tuhan lewat apa yang kita lakukan. Lewat tutur bahasa kita kepada orang tua, lewat tutur bahasa kita ketika kita belajar online. Ketika kita belajar online, bukannya kita malah asik main game, kita mute videonya, kita mute suaranya, kemudian kita main game. Bukan itu, adik-adik. Tetapi ketika kita tahu bahwa kita sudah ditebus, dikhususkan, dan dispesialkan oleh Tuhan, dengan darahnya kita ditebus dan selamatkan. Kamoren mau ngajak adik-adik, mari sekarang ketika adik-adik mendengar Kamoren berbicara, punya komitmen, aduh, aku adalah anak Tuhan, aku harus mengkhususkan diri, aku harus berbeda dengan dunia ini. Darah yang Yesus tumpahkan di atas kayu salib buat aku, itu adalah harga yang sangat mahal. Adik-adik yang terkasih, kita harusnya memberi contoh kepada teman-teman kita. Jangan asik gurunya lagi mengajar, lalu kita asik main game. Atau kita asik berbicara di WhatsApp. Ataupun kita asik nge-mute suara dan gambarnya, kita asik makan. Apakah itu menjadi teladan? Apakah itu memberitakan firman Tuhan? Tentu saja tidak.
Lewat tutur kata kita diajak untuk memberitakan firman Tuhan. Bukan hanya tutur kata ketika adik-adik di rumah, di sekolah ketika belajar daring, atau di lingkungan. Tapi kita diajak untuk bertutur kata yang baik di dalam bermedia sosial kita. Di media sosial jangan dijadikan buku harian yang begitu panjang. Jangan dijadikan tempat curhat, karena itu tidak membangun. Di media sosial baiklah kita memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat kata-kata yang memotivasi, lewat firman Tuhan yang membuat orang lain yang membaca semakin lebih baik dan semakin percaya bahwa Tuhan itu ada loh, bahwa Tuhan itu penuh kasih, bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Dari mana mereka dapat tahu bahwa Tuhan Yesus luar biasa? Dari kehidupan kita. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat pelayanan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan kembali. Yang pertama adalah bahwa kita telah dikhususkan, bahwa kita telah dikuduskan oleh darah anak domba yang tercurah di atas kayu salib untuk kita. Adik-adik, lewat gambar yang adik-adik lihat di layar kaca adik-adik, Tuhan Yesus telah menebus dosa untuk adik-adik dan dosa Kamoren. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk adik-adik. Dia gak pernah ngasih setengah-setengah buat kita adik-adik. Dia kasih seluruh darahnya tercurah di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Kita udah gak perlu lagi imam besar. Kita hanya perlu darah Yesus yang menyucikan kita, yang menebus kita dan menyelamatkan kita. Yang kedua adik-adik, Kamoren mau tanya kepada adik-adik, apa komitmen adik-adik hari ini? Setelah melihat gambar di layar kaca, pandang Tuhan Yesus. Katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apa yang aku bisa buat untuk menyenangkan hati Tuhan? Karena Tuhan sudah begitu baik buatku. Engkau rela mati di atas kayu salib hanya untukku. Dan sekarang tanyakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, apa yang aku bisa buat untuk menyenangkan hati Tuhan? Katakan komitmen ini di dalam hati adik-adik sendiri. Mungkin adik-adik berkomitmen untuk akan bermedia sosial dengan baik. Tidak akan mengatakan ujaran-ujaran kebencian. Kamoren gak tahu komitmen adik-adik. Yang hanya tahu komitmen diri kalian adalah kalian sendiri. Pilihannya ada di kita. Apakah kita mau hidup melayani Tuhan, ataukah kita mau hidup melayani kesenangan diri kita sendiri? Ketika kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus rela mati buat kita. Mari adik-adik, Kamoren mengajak seluruh kita di sini menjadi berkat di dalam kehidupan kita, menjadi berkat buat keluarga, menjadi berkat di sekolah, menjadi berkat dimanapun adik-adik ditempatkan. Hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam bertindak, dan hati-hati dalam bermedia sosial. Kiranya apa yang kita sudah dengarkan dan Kamoren sudah sharing akan menambah kembali iman dan percaya adik-adik kepada Tuhan Yesus. Enggak main-main lagi dalam kehidupan ini. Percaya sama Tuhan Yesus harus serius. Karena kamu adalah anak Tuhan dan kalian dan saya umat Tuhan yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Amin. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, balala Yesusku luar biasa. Balala Dia raja segala raja. Balala memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Balala aku dipakai olehnya. Balala sungguh amat
panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia Raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas berkat-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami dapat beribadah bersama walaupun dilakukan secara online. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekarang kami ingin berdoa untuk orang tua kami. Kami bersyukur kepadamu atas kedua orang tua kami yang Engkau berikan. Kiranya Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam merawat, menjaga, dan membimbing kami. Engkau juga berkati pekerjaan mereka. Biarlah semua pekerjaan dan tanggung jawab yang mereka kerjakan dapat berjalan dengan lancar dan tidak kekurangan suatu apapun. Kami juga ingin berdoa untuk sekolah kami. Walaupun kami sekolah secara daring, Engkau berikan kami semangat, tekad untuk kami belajar lebih giat lagi. Engkau berkati kami semua. Biarlah kami dapat mengerti pelajaran yang kami dapat dari guru kami. Engkau juga berkati kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah. Engkau berikan mereka kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan pekerjaan dan tanggung jawab mereka sehari-hari. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kami minta ampun atas segala dosa yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Allah Bapa yang Maha Baik, menyambung doa dari adik terkasih kami, Darren Samuel. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang boleh kami rasakan dalam hari-hari ini Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga boleh mengucap syukur hari ini untuk pemilihan pengurus Pelkat yang sedang berlangsung dan dalam proses. Kiranya Tuhan memberkati setiap proses dan Tuhan memberkati setiap orang-orang yang telah terpilih menjadi pengurus Pelkat. Biarlah komitmen yang Tuhan berikan di dalam hati mereka dapat terus berada dalam hati mereka sampai masa penugasannya. Kami juga saat ini Tuhan mau berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami GPIB Emmanuel Depok dengan setiap orang-orang dan pengurus-pengurus yang ada di dalamnya. Kami mengangkat gembala terkasih kami, KMJ terkasih kami, Ibu Ivon sebagai gembala kami. Biarlah Tuhan tetap menambah-nambahkan hikmat, marifat, kesehatan yang daripada sorgawi boleh turun di atas Bu Ivon dan keluarga. Biarlah Tuhan tetap menjaga dia Tuhan, keluar masuk dia Tuhan. Biarlah hikmat marifat Tuhan tetap tercurah buat Bu Ivon. Tidak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa untuk Pak Niko. Terima kasih Tuhan sebagai pendeta jemaat yang Tuhan tempatkan, boleh mendampingi Bu Ivon, boleh saling bekerja sama di dalam PHMJ
bersama majelis-majelis yang lainnya. Biarlah Tuhan tetap juga menjaga Pak Niko beserta keluarga. Hikmat yang daripada sorgawi boleh turun, bahkan kesehatan boleh Tuhan limpahkan buat Pak Niko dan keluarga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap majelis-majelis yang sudah bertugas dalam gereja kami. Biarlah Tuhan juga tetap menjaga keluar masuk mereka, memberkati, bahkan Tuhan melimpahkan kesehatan buat mereka. Berdoa untuk setiap komisi Pelkat yang Tuhan sudah tentukan dan Tuhan sudah bentuk. Biarlah hikmat daripada Tuhan, kami boleh saling melayani, bergandengan tangan, karena semuanya yang kami lakukan ini Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Berdoa Tuhan untuk program-program Pelkat atau komisi dan seluruh gereja, program-program di gereja kami ke depannya. Kami taruhkan di bawah kaki salib Tuhan. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang boleh melimpahkan kasih karunia sehingga apa yang direncanakan boleh berjalan dengan baik. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan bangsa kami boleh ada sampai saat ini. Biarlah Tuhan memberkati pemerintahan kami, berkati setiap orang yang bekerja keras untuk menyelesaikan dan menuntaskan pandemi yang sedang berjalan ini. Setiap antivirus yang boleh ditemukan Tuhan berkati. Biarlah semuanya ini boleh dipergunakan kepada masyarakat Indonesia. Bapa yang maha baik, kami mengangkat bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, belas kasihan-Mu boleh tercurah atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami yang kami mau alaskan dan kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan seperti yang tertulis dalam kitab 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan adik-adik dapat diberikan dengan cara-cara seperti ini. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Sebagai lagu untuk mengiringi persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, sebagai lagu penutup, Katia undang bangkit berdiri dan kita lakukan dari Gita Bakti nomor 46, bait yang pertama, Tuhan Yesus sungguh sayang.
yang terkasih, kita akan kembali ke dalam aktivitas kita sehari-hari. Ingat bahwa firman Tuhan hari ini mengajar kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang menjadi kesayangan Tuhan, yang menjadi pilihan Tuhan, yang dikuduskan dan dikhususkan demi kemuliaan Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Mari berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan, setiap firman Tuhan yang kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini Tuhan, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kasih karunia Tuhan, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus memberkati kami semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, ibadah hari ini telah selesai. Katia dan juga kakak-kakak yang lain ingin mengingatkan untuk kalian jangan lupa untuk saat teduh lewat SBTH online yang dikirimkan kakak-kakak ke grup kelas kalian masing-masing. Dan Kak Morin juga mau ingetin nih Katia, tetap menerapkan protokol kesehatan ya adik-adik. Kemana-mana harus pakai masker. Betul. Kemudian sering-sering cuci tangannya. Dan jangan lupa tetap jaga jarak agar kita terhindar dari virus yang sedang beredar saat ini. Ya, betul sekali Kak Moren. Oke adik-adik, sampai ketemu ya di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.